Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustaz yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih mendapatkan limpah nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur, marilah kita sama-sama melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Rakin ingin sampaikan tentang 3 akhlak yang minimalis. Jadi 3 akhlak minimalis yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, digambarkan antara orang yang beriman satu dengan orang beriman yang lain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti satu badan. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain itu seperti halnya satu badan. Kal jasadil wahid, satu badan. Kalau dalam kehidupan dan pengalaman kita, kalau ada anggota badan kita yang sakit, maka seluruh anggota badan kita merasakan sakit. Sakit flu saja misalnya, maka kita akan merasakan tidak enak makan, badan capek semua, rasa ngilu dan lain sebagainya. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan kita dengan orang-orang beriman yang lain itu, di samping seperti saudara juga seperti satu badan. Nah, oleh karena itu, karena dalam kondisi yang seperti itu, ibaratnya, perumpamaannya, maka kita tidak boleh saling menyakiti satu sama dengan yang lain. Sehingga Yahya bin Mu'ad memberikan satu pesan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, itu minimal kita melaksanakan 3 akhlak minimalis. Yang pertama, jika engkau tidak mampu untuk membahagiakannya, saya ulangi, jika kamu tidak mampu untuk membahagiakannya, minimal kamu jangan menyusahkannya. Nah, ini akhlak minimalis pertama, ya. Akhlak minimalis pertama seperti pesan dari Mu'ad untuk kita semuanya. Akhlak yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain karena bersama orang beriman, maka bila kamu tidak mampu untuk membahagiakannya, minimal kamu jangan menyusahkannya. Mengapa? Karena satu badan. Kalau kita menyusahkannya, tidak bisa membuat badan kita ini seger, tidak bisa membuat badan kita ini enak semua, bahagia, enjoy, maka jangan menyusahkannya. Kalau kita tidak bisa membahagiakan saudara kita, maka minimal akhlak yang harus kita lakukan minimal adalah jangan menyusahkannya. Ini sangat penting bagi kita semuanya, anak-anak sekalian. Dalam keluarga misalnya,
Kita tidak bisa membahagiakan orang tua sampai saat ini, bahkan mungkin nanti tidak bisa membalas budinya, maka minimal jangan menyusahkan orang tua, maka minimal jangan menyusahkan teman pergaulan, maka minimal jangan menyusahkan saudara-saudara kita. Ini akhlak minimalis yang pertama. Saya ulangi, pesan dari Mu'adz kepada kita semuanya, agar kita kalau tidak bisa membahagiakan saudara-saudara kita, orang mukmin lainnya, minimal jangan menyusahkannya. Dengan cara apa? Ya menyusahkan dengan cara perbuatan atau apa, jangan sampai. Minimal kita jangan menyusahkannya, lebih baik kita mendoakannya. Pertama. Yang kedua, jika engkau tidak membuatnya gembira, minimal jangan membuatnya sedih. Jadi kalau kita tidak bisa menggembirakan teman-teman kita, tidak bisa menggembirakan saudara-saudara kita, tidak bisa menggembirakan tetangga kita, tidak bisa menggembirakan orang tua kita, maka minimal jangan membuatnya sedih. Minimal jangan membuatnya sedih. Jadi misalnya kita sendiri ini punya kesedihan, maka tidak seyukianya kemudian kita menceritakan kesedihan itu kepada teman atau kepada orang lain atau kepada orang tua. Maka tunggu saat-saat tertentu, tunggu waktu-waktu tertentu. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama saudara-saudara dekat kita, tidak ikut merasakan sedih. Jadi jika kamu tidak bisa membuatnya gembira, minimal jangan membuatnya sedih. Ini pesan yang kedua. Yang ketiga, jika tidak bisa memberinya apresiasi, memberinya penghargaan, maka minimal jangan mencelahnya. Saya ulangi, jika tidak bisa memberikan apresiasi atau penghargaan, maka minimal jangan mencelahnya. Nah, ini 3 pesan dari Yahya bin Mu'adz kepada kita semuanya tentang 3 akhlak minimalis yang harus kita lakukan dalam pergaulan kita, terutama kepada saudara-saudara seiman, seislam, saudara-saudara seakidah kita. Mengapa demikian? Karena al-muslimu akhul muslim. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu bersaudara. Dan muslim yang baik itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang Islam lainnya itu selamat dari apa? Lisani wa yadi, dari lisan dan tangan kita. Jadi orang Islam yang baik itu adalah orang yang tidak menyakiti, tidak membuat orang Islam yang lain, saudara kita yang lain tersakiti, milisanihi wa yadi, baik itu dari ucapan maupun dari tangan kita atau perbuatan kita. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, 3 amal akhlak minimalis ini sangat penting bagi kita dalam pergaulan sehari-hari. Ya, dalam pergaulan kita sehari-hari. Termasuk ketika kita mendapati saudara-saudara kita ada yang berselisih, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yakni untuk fa aslihu, mendamaikan
untuk didamaikan. Kalau kita mendapati saudara-saudara kita, satu di antara dua sahabat kita atau teman kita yang sedang berselisih, maka perintah Allah kepada kita adalah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah saudara-saudaramu yang sedang berselisih itu, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, jadi ini sangat penting dalam pergaulan kita sehari-hari, minimal bisa melakukan 3 akhlak minimalis tadi. Saya ulangi, yang pertama, jika engkau tidak mampu membahagiakannya, maka minimal kamu jangan menyusahkannya. Yang kedua, jika engkau tidak mampu membuatnya dia gembira, maka minimal jangan engkau membuatnya sedih. Dan yang ketiga adalah jika tidak bisa memberikan apresiasi, penghargaan, penghormatan, maka minimal jangan mencelanya. Nah, anak sekalian, itu mungkin pesan singkat dari Parokim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.